Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari gejala atau fenomena alam. Pada fenomena alam, terdapat kejadian-kejadian yang di dalamnya dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam angka. Hal tersebut dinamakan dengan fenomena fisis, di mana fenomena tersebut dipelajari dalam ilmu fisika. Banyak objek dan peristiwa di sekitar Anda yang dapat diamati sebagai kajian ilmu fisika. Contoh fenomena sederhananya dalam keseharian kita adalah seberapa banyak kain yang diperlukan untuk membuat pakaian kita, seberapa lama waktu kita tidur pada malam hari, dan berapa banyak telur yang akan dibeli oleh ibu di pasar. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Menurut cara menentukan satuannya, terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besarnya yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Sementara itu, nilai suatu besaran fisika biasanya diungkapkan sebagai hasil kali antara suatu nilai numerik dan satuan. Satuan adalah besaran fisika khusus yang telah didefinisikan dan disepakati untuk dibandingkan dengan besaran lain dari jenis yang sama dalam berbagai pengukuran. Pengukuran adalah sebuah kegiatan menggunakan alat dengan tujuan untuk mengetahui nilai suatu besaran. Terdapat jenis alat ukur. Yang pertama, alat ukur massa. Contohnya, neraca pegas, neraca sama lengan, neraca 3 lengan, dan neraca digital. Yang kedua, alat ukur waktu. Contohnya adalah arloji dan stopwatch. Yang ketiga, alat ukur panjang. Contohnya adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Contoh penerapan ilmu fisika yang lainnya adalah 1. Berjalan, di mana konsep fisikanya adalah gaya gesek. Saat kita sedang berjalan, kita memiliki cengkeraman yang baik tanpa tergelincir karena semacam kekasaran atau hambatan antara sol sepatu dan permukaan jalan. Perlawanan ini yang bertanggung jawab untuk cengkeraman disebut gesekan.
2. Penggunaan ponsel. Tapi, apakah kita pernah berpikir bagaimana cara kerja ponsel? Ia bekerja berdasarkan prinsip listrik dan spektrum elektromagnetik, pola gelombang listrik, dan magnet yang bergelombang. 3. Terbentuknya pelangi. Beberapa konsep fisika yang berkaitan dengan proses terbentuknya pelangi diantaranya yaitu pembiasan, pemantulan, dispersi cahaya, dan spektrum gelombang elektromagnetik. Pelangi ialah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Yang dipelajari oleh ilmu fisika sangat beragam dan memiliki rentang yang begitu luas. Dari segi ukuran objek yang dipelajari yang berisikan bervariasi dari yang berukuran sangat kecil, contohnya adalah partikel-partikel elementer, yaitu elektron, proton, positron, dan lain-lain, hingga yang berukuran sangat besar, contohnya adalah bintang, tata surya, galaksi, bahkan seluruh kosmos ini. Dari segi kelajuan objek, material ilmu fisika memiliki rentang kelajuan yang sangat panjang. Dari yang diam, contohnya adalah bangunan-bangunan, berkelajuan sedang, contohnya adalah mobil dan motor, dan berkelajuan tinggi, yaitu contohnya pesawat terbang. Dan berkelajuan sangat tinggi, yaitu partikel-partikel elementer, sampai dengan yang memiliki kelajuan mendekati cahaya. Fisika merupakan upaya menemukan pola-pola keteraturan alam dan memingkainya menjadi bagan yang berpikir runtut, yakni berupa kaitan logis antara konsep-konsep tertentu. Fisika selalu berkembang sebagai buah dari upaya manusia menguak rahasia alam ini dengan menguak pola-pola atau kaidah yang mengendalikan gejala-gejala alamnya. Ilmu fisika dapat berguna bagi kehidupan manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Penemuan-penemuan terbaru dalam bidang fisika akan memperbaiki teknologi yang sudah ada saat ini.